Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Viditio Putrawayudi dari Teknik Industri Universitas PGRI di Buana Surabaya. Ya, saya di sini akan membahas tentang studi kelayakan usaha ya dari aspek pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen keuangan, risiko, yuridis dan lingkungan. Langsung saja ya kita ke materinya. Di Indonesia sendiri saat ini, paradigma menjadi seorang karyawan atau pegawai kantoran masih dirasa lebih terhormat dibandingkan menjadi pengusaha. Sampai dengan saat ini, sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki jiwa entrepreneurship yang lemah. Soalnya pada universitas sekarang, semua mahasiswa ini menurut saya masih dikatakan untuk bekerja, bukan untuk menjalankan usaha. Padahal di negara dapat dikatakan maju jika setidaknya memiliki 2% masyarakat yang berprofesi sebagai entrepreneur, dan seorang entrepreneur adalah tulang punggung ekonomi nasional. Khususnya saat ini ekonomi dunia sedang tidak pasti seperti sekarang ini. Saat ini entrepreneur di Indonesia didominasi oleh entrepreneur skala mikro. Hasil penjualan tahunan paling banyak 3 juta sampai skala home industry. Istilah technopreneurship saat ini sedang banyak diperbincangkan di berbagai media, baik media sosial, media massa maupun media elektronik. Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan turunan dari entrepreneurship yang sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan sebanyak mungkin. Namun bukan sekedar replikasi dari bisnis lain semata. Sebelum memahami konsep technopreneurship perlu dipahami terlebih dahulu apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship didefinisikan sebagai aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengkonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Menurut Sparto, entrepreneurship adalah mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Seorang entrepreneur melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. 2. Menentukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. 3. Memperoleh sumber daya yang diperlukan seperti uang, orang, dan peralatan untuk menjalankan sebuah bisnis. 4. Mengelola sumber daya dari tahap awal startup ke fase bertahan survival dan fase pengembangan ekspansi. 5. Mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita berpikiran untuk menjadi entrepreneurship dibandingkan untuk sebagai pekerja. Dikarenakan di Indonesia ini sudah banyak sumber daya alam yang memadai lah istilahnya, kurang sumber daya manusianya yang kurang. Kita lanjut ke landasan technopreneurship. 1. Berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis, terlebih jika ada kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak manapun di dunia ini. Yang kedua ini perkaya diri dengan ide dan inspiratif. Ide dan inspiratif merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era yang sangat kompetitif ini diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Yang ketiga ini rancangan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Seorang teknopreneur harus mampu menganalisis pasar, desain suatu produk, membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung jawab terhadap seluruh proses bisnis. Kemampuan itulah yang harus dimiliki teknopreneur secara umum. Yang keempat, tambahan value pada produk. Produk yang kita hasilkan bisa saja sama persis dengan perusahaan lain. Tetapi ada satu hal yang membuat suatu produk tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya yang serupa, yaitu nilai value itu tersebut. Kita bisa membuat itu seperti ATM yang dikatakan orang-orang atau dosen saya lah istilahnya. ATM ini amati, tiru, modifikasi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan merupakan penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek, dan studi kelayakan proyek mempunyai tujuan menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Studi kelayakan proyek atau bisnis merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidak suatu proyek bisnis dijalankan. Secara umum, tujuan diadakan studi kelayakan khususnya bagi investor yaitu menghindari keterlanjutan investasi atau penanaman modal yang terlalu besar untuk suatu proyek atau kegiatan usaha yang ternyata tidak menguntungkan.
Terdapat beberapa aspek yang mutlak harus dikaji sebelum seseorang memutuskan untuk mendirikan kegiatan usaha sebagai perwujudan dari peluang bisnis atau ide bisnis yang dipenuhi. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1. Aspek pasar dan pemasaran. 2. Aspek teknis dan produksi. 3. Aspek manajemen. 4. Aspek keuangan. 5. Aspek risiko. 6. Aspek yuridis, hukum dan perizinan. Dan terakhir, aspek lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang dimasuki, struktur dan peluang besar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Secara garis besar ini, aspek pasar dan pemasaran akan membahas beberapa hal, antara lain mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya, mengenal permintaan konsumen, mengenal penawaran produk sejenis maupun substansinya, mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga, menyusun program pemasaran beserta strateginya, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Pengertian pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler, yaitu suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Kelompok pasar ini terdiri dari pasar konsumen, pasar industrial, reseller, dan pasar pemerintah. Dari aspek pasar dan pemasaran, kita berada pada analisa pasar. Analisa pasar ada 3, yaitu segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Pada pasar sasaran, market targeting secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran atau mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Posisi pasar, market positioning, menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuan penetapan posisi atau market position adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Untuk strategi pemasaran terdapat 4, yaitu dari strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mengidentifikasikan dan memilih mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang untuk dilayani. Untuk strategi produk itu sendiri, ada 4 yang harus dikembangkan, yaitu untuk penentuan logo dan mutu, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Kedua, strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan bertindak fatal terhadap produk yang ditawarkan akibat tidak layak produk tersebut di pasar. Ada 3 skema untuk strategi harga. Yang pertama, skimming pricing, harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, penetration pricing, dengan menetapkan harga yang serendah-rendahnya, mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, status quo pricing, harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri. 2. Dengan lokasi perkantoran. 3. Dekat dengan lokasi pasar. 4. Dekat dengan pusat pemerintahan. Yang kelima, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Yang keenam, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Dan ketujuh, sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir, dan dalam kegiatan ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak ada 4 macam karena promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan
dan mempromosikannya baik produk maupun jasanya. Ya, keempat sarana promosi itu ya satu periklanan atau advertising, kedua promosi penjualan, sales promotion, yang ketiga publisitas atau publicity, penjualan pribadi atau personal selling. Selanjutnya aspek teknis dan produksi. Pada aspek ini yaitu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dan pengoperasiannya setelah bangunan fisik selesai dibangun. Pembahasan dalam aspek teknis meliputi penentuan lokasi proyek, perolehan bahan baku produksi serta pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan untuk menjual proses produksi. Terkadang ada peluang yang secara besar menguntungkan tetapi tidak bisa dipenuhi lantaran perusahaan terbentur pada masalah kapasitas dan teknologi yang dimiliki. Bahkan fakta menunjukkan pengusaha yang bekerja dalam kondisi inefisien seperti salah merencanakan lokasi dan layout, terus salah merencanakan kebutuhan bahan baku, dan masih banyak permasalahan seputar teknis dan produksi lainnya yang kerap muncul pada aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pada tahap yang kedua dari proses penyusunan studi kelayakan pengusaha perlu menilai aspek teknis dan produksi. Secara garis besar, aspek teknis dan produksi akan membahas beberapa hal antara lain. Satu, menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Yang kedua, proses produksi yang dijalankan. Yang ketiga, kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Yang keempat, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi. Yang kelima, schedule kerja. Dan keenam, penanganan suplai bahan baku. Semua ini saling berkaitan ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga yaitu aspek manajemen. Aspek ini dalam pembangunan proyek dan manajemen mengkaji tentang pembangunan secara fisik, sedangkan manajemen dalam operasi menyangkut pengadaan sumber daya manusia, jumlah tenaga kerja, serta kualifikasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan suatu proyek. Aspek manajemen dan organisasi digunakan untuk meliputi kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut. Kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur untuk menguasai kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Analisis dari sisi kecukupan sumber daya untuk menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya yang cukup yang menentukan sukses tidaknya pengembangan ide buruk. Hal ini juga menyangkut kualitas sumber daya yang tersedia. Dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis, tentunya melalui suatu proses manajemen yang meliputi 3 fungsi manajemen, yaitu 1. Planning, perencanaan usaha. Suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang jasa yang diinginkan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Perorganisasian adalah pengaturan setelah ada plan atau rencana. Jadi terstruktur. Untuk job desk-nya masing-masing harus diperhatikan. Yang kedua, actuating. Dalam fungsi actuating manajemen akan melaksanakan rencana yang dibuat dibarengi dengan proses mengarahkan dan menuntun kegiatan perusahaan menuju sasaran perusahaan dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, aspek keuangan. Ya, tentu tidak jauh dari usaha harus berhubungan dengan uang kan. Ya, oleh karena itu kita akan membahas aspek keuangan ini. Analisis finansial adalah kegiatan yang melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahap analisis usaha. Pembahasan dalam aspek finansial ini yaitu sumber dan penggunaan dana, modal kerja, pendapatan, biaya usaha, serta aliran kas atau arus kas cash flow. Lebih dari itu, aspek keuangan sangat diperlukan dalam rangka menilai tingkat profitabilitas di masa yang akan datang. Apalagi untuk investasi jangka panjang yang memerlukan pendekatan present value di dalam menilai kelayakan usaha dan juga mempertimbangkan jangka waktu tingkat pengembalian biaya investasi atau payback period. Permasalahan keuangan akan semakin kompleks manakala faktor inflasi dan time value of money dimasukkan sebagai asumsi yang akan berpengaruh terhadap hasil penilaian aspek keuangan.
Secara garis besar, aspek keuangan akan membahas beberapa hal antara lain satu, kebutuhan dan sumber dana investasi. Kedua, angsuran pinjaman. Ketiga, proyeksi penjualan dan biaya termasuk break even point. Yang kelima, analisis kapital budgeting sebagai dasar penelitian. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan beserta analisisnya. Nah, yang kelima, kita menginjak aspek risiko. Risiko dalam manajemen mempunyai berbagai makna. Risiko adalah suatu variasi yang hasil-hasil dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berada dengan yang diharapkan. Risiko dapat juga dikatakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, biasanya ketidakpastian diakibatkan karena adanya keraguan terhadap sesuatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang atau perusahaan dengan memprediksi masa depan perusahaannya. Risiko dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni satu, keterbatasan dalam hal sumber daya informasi yang tersedia. Kedua, kelemahan dan perencanaan yang tidak komprehensif. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan. Ketidakpastian dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yakni satu, ketidakpastian ekonomi, yaitu ketidakpastian yang disebabkan kejadian yang timbul akibat gejolak ekonomi suatu negara, misalnya krisis ekonomi berkepanjangan seperti yang dialami oleh negara kita, kenaikan harga BBM, atau yang sekarang yang dialami masa pandemi COVID-19 ini. Kedua, ketidakpastian politik ketidakpastian ini disebabkan kejadian-kejadian politik yang timbul di suatu negara yang menyebabkan kerusuhan, perang atau kudeta militer. Yang ketiga, ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh kejadian-kejadian alam seperti bencana alam, tsunami, gempa, gunung berapi, atau kasus lumpur lapindo lah yang di Sidoarjo. Macam-macam resiko. Resiko dapat dibedakan dengan berbagai cara, antara lain satu, resiko yang tidak sengaja atau resiko murni, yaitu resiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja, misalnya resiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacuan, dan sebagainya. Dua, resiko yang disengaja, resiko spekulatif, yaitu resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian, memberikan keuntungan kepadanya, misalnya resiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan menderita tidak hanya seseorang, tidak banyak orang, yang misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Empat, risiko khusus atau risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Lima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi. Kebalikannya disebut risiko statis seperti kematian dan hari tua. Sebentar ya kawan-kawan, kita cek dulu apakah kita sedang berjalan recording. Ternyata masih berjalan kawan-kawan. Ya, kita lanjutkan ya kawan-kawan. Mohon maaf. Upaya penanggulangan risiko. Kita sudah mengetahui risiko-risiko apa yang dialami pada entrepreneurship. Kita menanggulangan risiko ini sesuai sifat dan objek, maka ada beberapa cara untuk menanggulangi atau meminimumkan risiko kerugian. Antara lain satu, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran, terus memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan dan hasil produk untuk menghindari resiko kecurian dan kerusakan. Ya, ini berhubungan dengan K3 ya. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk menyegah ketangguhan operasi perusahaan akibat kerugian tersebut, sediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Contohnya pos biaya lain-lain atau tak terduga. Ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging atau menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau inventory sistem yang baik. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko pada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak terhadap risiko tertentu dengan membayar sejumlah finansial lah tentunya. Yang keenam, aspek yuridis, hukum dan perizinan. Penilaian atas aspek hukum sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan ya kawan-kawan.
Segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang harus diteliti biasanya tentang kesempurnaan dan keasliannya meliputi bahan hukum, perizinan, sertifikat tanah maupun dokumen pendukung lainnya. Masalah yang timbul kadangkala sangat vital sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dan semua aspek ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penilaian di bidang hukum sebelum usaha tersebut dijalankan. Analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di satu wilayah. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas atas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat maksudnya tenaga kerja dari luar daerah. Analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang kalian jalankan, dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan itu berdampak besar bagi masyarakat. Jadi suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk satu, menganalisis kondisi lingkungan operasional yang pertama, yang kedua menganalisis kondisi lingkungan industri, yang ketiga menganalisis lingkungan ekonomi, yang keempat menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang terakhir menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan dan meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Ini sudah selesai ya materinya kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan siap untuk berbisnis atau untuk menjadi pekerja? Itu tergantung kalian. Ya, ini di penghujung acara, di penghujung video kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.